Menasihati diri. Berbicara tentang nasihat, aku melihat diriku tak pantas untuk memberikannya. Sebab nasihat seperti zakat, nisabnya adalah mengambil nasihat atau pelajaran untuk diri sendiri. Siapa yang tak sampai pada nisab, bagaimana ia akan mengeluarkan zakat? Orang yang tak memiliki cahaya, mana mungkin bisa dijadikan alat penerang oleh yang lain? Bagaimana bayangan akan lurus bila kayunya bengkok? Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Isa bin Maryam, "Wahai Isa, nasihatilah dirimu. Jika engkau telah mengambil nasihat, maka nasihatilah orang-orang. Tapi jika tidak, malulah kepadaku." Nabi kita SAW bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian dua pemberi nasihat, yaitu yang berbicara dan yang diam." Pemberi nasihat yang berbicara adalah Al-Quran, sedangkan yang diam adalah kematian. Keduanya sudah cukup bagi mereka yang mau mengambil nasihat. Siapa yang tak mau mengambil nasihat dari keduanya, bagaimana ia akan menasihati orang lain? Aku, ujar Imam Ghazali, aku telah menasihati diriku dengan keduanya. Lalu aku membenarkan dan menerimanya dengan ucapan dan akal, tetapi tidak dalam kenyataan dan perbuatan. Aku berkata pada diri ini, ujar Imam Ghazali, apakah engkau percaya bahwa Al-Quran merupakan pemberi nasihat yang berbicara dan juru nasihat yang benar, serta merupakan kalam Allah yang diturunkan tanpa ada kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya? Ia menjawab, benar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepadanya balasan amal perbuatan mereka di dunia, dan mereka di dunia ini tak akan dirugikan. Mereka itulah yang tak akan memperoleh apa-apa di akhirat kelak kecuali neraka, dan gugurlah semua amal perbuatan mereka, serta batallah apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Hud ayat 15-16. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan neraka bagimu karena engkau menginginkan dunia. Tahukah engkau apa dunia itu? Segala sesuatu yang tidak menyertai istilah mati adalah termasuk dunia. Apakah engkau telah membersihkan diri dan keinginan dan cinta pada dunia? Seandainya ada seorang dokter Nasrani yang memastikan bahwa engkau akan mati atau sakit jika memenuhi nafsu syahwat yang paling menggiurkan, niscaya engkau akan takut dan menghindarinya. Apakah dokter Nasrani itu lebih engkau percayai ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika itu terjadi, betapa kufurnya engkau. Atau apakah menurutmu penyakit itu lebih hebat dibandingkan neraka? Jika demikian, betapa bodohnya engkau ini. Engkau membenarkan tapi tak mau mengambil pelajaran. Bahkan engkau terus saja condong kepada dunia, ujar Imam Ghazali kepada dirinya. Lalu aku datangi diriku dan kuberikan kepadanya juru nasihat yang kedua, yaitu kematian. Ujar Imam Ghazali, kukatakan, pemberi nasihat yang berbicara Al-Quran telah memberitahukan tentang pemberi nasihat yang diam, yaitu kematian. Yakni ketika Allah berfirman, sesungguhnya kematian yang kalian hindari akan menjumpai kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada alam ghaib. Lalu Dia akan memberitahukan kepada kalian tentang apa yang telah kalian kerjakan. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 50. Kukatakan kepadanya, engkau telah condong pada dunia dengan diri.
Tidakkah engkau percaya bahwa kematian pasti akan mendatangimu? Tidakkah engkau percaya bahwa kematian pasti akan mendatangimu? Kematian tersebut akan memutuskan semua yang kau punyai dan akan merampas semua yang kau senangi. Setiap sesuatu yang akan datang adalah sangat dekat, sedangkan yang jauh adalah yang tidak pernah datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bagaimana pendapatmu jika kami berikan kenikmatan pada mereka selama beberapa tahun, kemudian datang pada mereka siksa yang telah dijanjikan untuk mereka? Tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka nikmati itu." Quran Surah Asy-Syu'ara 205-206. Jiwa yang merdeka dan bijaksana akan keluar dari dunia sebelum ia dikeluarkan darinya. Sementara jiwa yang lawamah, yang sering mencela, akan terus memegang dunia sampai ia keluar dari dunia dalam keadaan rugi, menyesal dan sedih. Lantas ia berkata, "Engkau benar, itu hanya ucapan belaka tapi tidak diwujudkan." Karena ia tak mau berusaha sama sekali dalam membekali diri untuk akhirat sebagaimana ia merancang dunianya. Ia juga tak mau berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ia mencari ridha dunia. Bahkan tidak sebagaimana ia mencari ridha manusia. Ia tak pernah malu kepada Allah sebagaimana ia malu kepada seorang manusia. Ia tak mengumpulkan persiapan untuk negeri akhirat sebagaimana ia menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi musim kemarau. Ia begitu gelisah ketika berada di awal musim dingin, manakala belum selesai mengumpulkan perlengkapan yang ia butuhkan untuknya. Padahal kematian barangkali akan menjemputnya sebelum musim dingin itu tiba. Kukatakan padanya, "Bukankah engkau bersiap-siap menghadapi musim kemarau sesuai dengan lama waktunya? Lalu engkau membuat perlengkapan musim kemarau sesuai dengan kadar ketahananmu menghadapi panas." Ia menjawab, "Benar, kalau begitu kataku, bermaksiatlah kepada Allah sesuai dengan kadar ketahananmu menghadapi neraka, dan bersiap-siaplah untuk akhirat sesuai dengan kadar lamamu tinggal di sana." Ia menjawab, "Ini merupakan kewajiban yang tak mungkin diabaikan kecuali oleh seorang yang dungu." Ia terus dengan tabiatnya itu, "Aku seperti yang disebutkan oleh para ahli hikmah, yaitu ada segolongan manusia yang separuh dirinya telah mati dan separuh lagi tak tercegah. Aku termasuk di antara mereka ketika aku melihat diriku keras kepala dan perbuatan yang melampaui batas tanpa mau mengambil manfaat dari nasihat kematian dan Al-Quran. Maka yang paling utama harus dilakukan adalah mencari sebabnya disertai pengakuan yang tulus. Hal itu merupakan sesuatu yang menakjubkan. Aku terus-menerus mencari hingga aku menemukan sebabnya. Ternyata aku terlalu tenang. Oleh karena itu berhati-hatilah darinya. Itulah penyakit kronis dan sebab utama yang membuat manusia tertipu dan lupa, yaitu keyakinan bahwa maut masih lama. Seandainya ada orang jujur yang memberikan kabar pada seseorang di siang hari bahwa ia akan mati pada malam nanti, atau ia akan mati seminggu atau sebulan lagi, niscaya ia akan istiqamah berada di jalan yang lurus, dan pastilah ia meninggalkan segala sesuatu yang ia anggap akan menipunya dan tidak mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa siapa yang memasuki waktu sore, waktu pagi, sedang ia berharap bisa mendapati waktu sore, atau sebaliknya siapa yang berada di waktu sore lalu berharap bisa mendapati waktu pagi, maka sebenarnya ia lemah dan menunda-nunda awalnya. Ia hanya bisa berjalan dengan tidak berdaya. Karena itu aku nasihati orang itu dan diriku juga dengan nasihat yang diberikan Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, "Salatlah seperti salatnya orang yang akan berpisah dengan dunia." Beliau telah diberi kemampuan berbicara dengan ucapan yang singkat, padat dan tegas. Itulah nasihat yang berguna. Siapa yang menyadari dalam setiap salatnya bahwa salat yang ia kerjakan merupakan salat terakhir, maka hatinya akan khusyuk dan dengan mudah ia mempersiapkan diri sesudahnya.
Tapi siapa yang tak bisa melakukan hal itu, ia senantiasa akan lalai, tertipu, dan selalu menunda-nunda hingga kematian tiba. Hingga pada akhirnya ia menyesal karena waktu telah tiada. Ujar Imam Ghazali, aku harap ia memohonkan kepada Allah agar aku diberi kedudukan tersebut karena aku ingin meraihnya tapi tak mampu. Aku juga mewasiatkan kepadanya agar hanya ridha dengannya dan berhati-hati terhadap berbagai tipuan yang ada. Tipuan jiwa hanya bisa diketahui oleh mereka yang cendekia.